Mata-mata wanita yang menyamar sebagai turis itu sengaja melepaskan balon di tangannya, lalu menggunakan kendali jarak jauh yang disamarkan sebagai kamera untuk mengendalikan balon agar terbang menuju ventilasi. Ketika balon mencapai saluran ventilasi di atap, wanita itu menekan alat pengontrol. Benda yang dibawa balon jatuh ke dalam saluran ventilasi. Saat lampu merah pada pengontrol mulai berkedip, operasi penyusupan resmi dimulai. Lalu kedua pria mengenakan seragam jenderal berjalan dengan angku untuk benar-benar memasuki gedung. Seseorang harus melalui serangkaian pemeriksaan keamanan yang ketat. Melihat dua wajah yang tidak dikenali itu, petugas yang bertugas segera menghentikan mereka dan meminta mereka menunjukkan izin masuk ke dalam. Mereka pun berpura-pura tetap tenang. Pria itu hanya bisa mengeluarkan identitasnya. Akan tetapi ketika penjaga memindai ID, informasi orang tersebut tidak muncul dalam basis data. Pria yang cemas segera melihat ke bawah hanya untuk menemukan bahwa data baru diunggah 80% saat ini, dan pengontrol yang baru saja jatuh ke dalam saluran ventilasi adalah perangkat yang dapat mengubah basis data. Tepat ketika kedua orang itu sangat panik, data dalam basis data akhirnya diunggah dan pria itu segera meminta penjaga untuk memindai dokumen lagi. Saat melihat identitas tersebut, penjaga hanya bisa gemetar ketakutan sambil memberi hormat. Setelah itu kedua pria segera datang ke pintu ruang bawah tanah, mengeluarkan alat pemecah kode dan memasukkan ke dalam sistem kontrol akses. Dalam sekejap mata mereka berhasil memecahkan kode tersebut. Keduanya kemudian menempelkan pemblokir pada jalur pengawasan agar rekaman pengawasan tetap utuh, kemudian mengeluarkan kamera mini untuk mengamati situasi di koridor. Saat penjaga tersebut menjawab telepon, pria itu segera menggunakan transmisi suara terarah untuk mengirimkan suara tetesan air ke arah penjaga tersebut. Ketika penjaga mendengarnya, ia mengira toiletnya bocor dan bergegas memeriksa. Keduanya segera membuka tirai untuk menutupi koridor, menyalakan proyeksi holografik dan memproyeksikan pemandangan koridor di belakang mereka ke tirai. Dan saat penjaga kembali ke kamera proyektor, kamera dapat menangkap tatapan secara langsung dan menyesuaikan gambar yang tepat. Kemudian rekannya menekan sensor arah lagi dan penjaga itu tidak punya pilihan selain masuk ke toilet lagi untuk memeriksa. Kedua pria itu mendorong tirai dan berjalan cepat menuju ruang senjata. Dengan penyesuaian fungsi penangkapan waktu nyata kamera, penjaga yang kembali masih tidak menemukan sesuatu yang aneh di koridor. Saat gambar di layar ditampilkan, pria itu mengeluarkan pemecah kode dan membuka pintu ruang senjata. Tapi ketika ia membuka lemari tempat peluncur bom nuklir disimpan, ia mendapati lemari itu penuh dengan kaset video kosong. Menyadari ada sesuatu yang salah, pria itu segera berbalik dan pergi bersama rekan satu timnya. Saat kamera menangkap banyak pasang mata, gambar di layar mulai melompat terus-menerus. Para penjaga itu menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas menghampiri. Mereka segera membunyikan alarm penyusup. Namun kedua pria itu yang telah berganti pakaian dan berjalan keluar dari gedung mendapati pria yang memegang koper sangat mencurigakan dan segera menyadari bahwa ia memegang tas kerja untuk meluncurkan bom nuklir. Namun saat ia hendak mengejarnya, tanah tiba-tiba berguncang. Lalu ia melihat pemandangan yang menggemparkan.